Saya pribadi cukup bersyukur, masya Allah, ya, pada kesempatan subuh hari ini saya melihat wajah-wajah yang masih muda ya, walaupun jenggotnya putih jiwanya masih muda gitu maksudnya, gitu Pak ya. Ya, ini bagian dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang suasana ini jarang didapatkan. Hari ini bisa mempererat ukhuwah kita, mempersatukan hati-hati kita, dan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan ketenangan hati karena bersatu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita udah ada di Masjid Robiatul Aziz. Sholat subuh, terus acara sarapan bareng. Tapi kita ada rangkaian acara yang harus kita ikutin dulu. Iya. Ya enggak? Alhamdulillah sekarang waktu menunjukkan pukul 5.30 dan alhamdulillah tadi telah melaksanakan subuh bareng ya Wan ya. Dan kali ini teman-teman dari QLI, Quranic Learning Indonesia, sudah menunggu di dalam nih. Yuk kita ke dalam aja yuk. Yuk. Yuk, Kemon ikut kami. Sambutan dari Ustadz Budi selaku founder Quranic Learning Indonesia. Kepada Ustadz Budi dipersilakan. Ustadz, berdiri apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar semuanya antum? Sehat ya? Ada apa ini tegang-tegang kayaknya ya? Ya santai aja ya. Yang kami hormati tamu undangan Ustadz Abdul Nafi dan rekan-rekan, sahabat semua, para asatidzah yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini, subuh hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, agenda kita hari ini adalah silaturahim ya. Silaturahim semua anggota ngaji subuh ya. Semua anggota ngaji subuh ikhwan. Kemudian campur dengan rumah Quran, ada berapa? 12 ya sekarang ya. 12 santri kurang lebih. Kemudian beberapa rekan-rekan kita, mungkin ada yang dulu pernah ngaji, alumni dan seterusnya, itu kita undang. Nggak tahu yang datang berapa ya, yang penting diundang aja. Agenda kita hari ini silaturahim dan nanti ditutup dengan agenda sarapan bareng ya. Masya Allah, teman-teman dari Yufiduk luar biasa dakwahnya, kemudian berbagi kepada antum sekalian, kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah dibagikan nanti diberikan limpahan ya, limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan amal ibadahnya insyaallah. Pada kesempatan hari ini tidak berpanjang kalam saya agar nanti maksimal agendanya. Ramadan udah deket ya, udah setengah bulan lagi. Ada satu agenda nanti yang insya Allah akan kita sama-sama jalankan, iftar jama'i. Kemudian yang kedua adalah iktikaf bareng ya. Mungkin liburnya 10 hari sebelum Idul Fitri ya. Nanti kita libur semua sesuai dengan kalender yang sudah dibuat. Kita libur bersama, dan di liburan itu harapannya nanti bisa menjalankan ibadah iktikaf. Walaupun ngalong juga nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada aktivitas malamnya itu bisa ibadah bareng-bareng. Kemudian selain iktikaf nanti, kita harapkan sebelum nanti masuk di agenda iktikaf bareng,
untuk iftar jama'i insya Allah nanti kita akan selenggarakan 1 kali untuk semua keluarga besar Quranic Learning Indonesia. Kemudian untuk iktikaf kita di Masjid Baitul Salam, kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Ali. Alhamdulillah sekarang sedang proses pembangunan kamar mandi ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti pas tanggal ya sebelum iktikaf sudah jadi ya, harapannya gitu. Yang kita harapkan itu kamar mandi memang. Kalau ada 100 orang iktikaf, kamar mandinya nggak ada kan bingung juga ya. Nah itu harapannya kita dikasih fasilitas yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan agenda hari ini bisa mempererat ukhuwah kita, mempersatukan hati-hati kita, dan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ketenangan hati karena bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan sambutan dari Ustadz Budi selaku founder Quranic Learning Indonesia. Sebelum kita masuk ke tausiah Ustadz Abdul Nafi, saya MC akan mengecek semangat kalian ya. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu tausiah dari Ustadz Abdul Nafi selaku komunitas Yufiduk. Kepada Ustadz Abdul Nafi saya persilakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunyauddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia. Bagian dari salah satu di antara kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan menghantarkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Karena sangat sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalilum min ibadiyasy syakur. Salat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Tadi disebutkan founder ya, itu ketinggian Mas. Ya, foundernya yang itu tuh yang badannya besar. Ya. Ownernya mana tadi yang megangin kamera nih? Itu ownernya, itu foundernya. Ya. Ini salah satu di antara apa namanya keunikan Yufiduk. Jadi Yufiduk tuh ndak ada istilahnya apa namanya, nggak ada. Kalau dibilang foundernya ya foundernya Wawan. Kalau dibilang ownernya siapa? Surya, karena yang punya kamera dia. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal, saya pribadi cukup bersyukur Masya Allah ya, pada kesempatan subuh hari ini apa namanya saya melihat wajah-wajah yang masih muda ya, walaupun jenggotnya putih jiwanya masih muda gitu maksudnya gitu Pak ya. Ya, ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang suasana ini jarang didapatkan. Rata-rata kalau subuh itu suasananya sepi begitu, nggak ada yang bersemangat gitu ya. Kalaupun misalnya ada kajian ya udah pada ambil posisi aman masing-masing ya kan, nempel sana nempel sini kan ya. Ini bagian dari yang juga menjadi salah satu di antara apa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah berikan kepada kita, apalagi kita berada di bulan yang menjadi bulan yang sering kali dilalaikan oleh kebanyakan manusia ya.
karena dia berada di antara bulan haram yaitu bulan Rajab dan di antara bulan yang mulia yang seringkali diperhatikan oleh kaum muslimin yaitu bulan Ramadan. Makanya kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang pentingnya memperhatikan bulan Sya'ban juga, meskipun dia berada di tengah-tengah. Memang tidak ada kekhususan yang kemudian disebutkan oleh Nabi tentang kemuliaan bulan Sya'ban dalam arti sebagaimana bulan haram, bulan Rajab, atau sebagaimana bulan Ramadan. Tapi yang kemudian menjadi istimewa dari bulan Sya'ban adalah karena Nabi ya melakukan banyak hal yang tidak dilakukan di bulan-bulan yang lain. Di antaranya sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kemudian Nabi SAW lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Untuk bulan selain Ramadan yang puasanya tidak wajib, itu Nabi paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan ini bagian dari yang menjadi salah satu di antara keistimewaan bulan Sya'ban sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari hadis Aisyah dari itu, yang ini menjadi bagian dari yang harusnya juga kita lakukan sebagai seorang umat Muhammad. Salah satu di antara umat Muhammad yang mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga salah satu di antara poin terpenting yang kita lakukan di dalam bulan Sya'ban itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama hanya dua di antaranya ya. Satu, memperbanyak puasa, yang kedua memperbanyak baca Quran. Kenapa baca Quran? Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Yahya bin Abi Katsir dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu, bahwa dulu para sahabat itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban mereka menutup tokonya, membuka Qur'annya. Jadi tokonya liburnya 2 bulan, bulan Ramadan sama bulan Sya'ban. Kalau kita ini bulan Sya'ban banyak-banyak ngumpulin modal, buka toko lebar-lebar. Nah ini bedanya kalau kemudian hari ini pedagang kaum muslimin hari ini tuh bulan Sya'ban justru malah sibuk persiapan Ramadan sama Lebaran. Kalau dulu ya para sahabat itu mereka justru mulai menutup tokonya itu dari mulai bulan Sya'ban. Dan ini juga bagian dari yang hari ini menjadi tantangan bagi kita bersama, bagaimana menyambut Ramadan yang dimana dahulu para sahabat itu menyambutnya dengan berbagai macam kegiatan tadi. Di antaranya adalah banyak berpuasa di bulan Sya'ban dan banyak membaca Al-Quran, sampai kemudian para ulama menyebut bulan Sya'ban itu sebagai Syahrul Qurra. Maka ini kesempatan, apalagi komunitas KLI kan komunitas Quran ya, yang itu bagian dari yang menjadi salah satu di antara keistimewaan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang nanti mendapatkan syafaat dari Quran sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hal yang kemudian menjadi salah satu di antara poin penting dari apa yang kemudian kita harus perhatikan di bulan Sya'ban ya, adalah bagaimana kemudian kita memperbanyak puasa. Apalagi usia muda itu tantangan paling berat itu lapar. Makanya anak muda itu identik sama kafe dan kamera, 2C aja, kafe and kamera ya. Dan memang paling susah namanya anak muda itu nahan lapar tadi. Ketemu teman makan ya kan, nanti ketemu ada acara apa makan ya kan, apa lagi makan gitu, pokoknya nggak jauh-jauh dari itu. Apalagi masa pertumbuhan kan, makanya lebih ekstra dibandingkan kalau kemudian mereka yang sudah di atas 40 itu kalau untuk makan sudah biasa aja, bahkan sebagian banyak pantangannya ya. Tapi kalau usia muda itu kadang-kadang hajar-hajar aja gitu. Mau apa aja menunya pokoknya masuk gitu kan. Dan ini bagian dari yang berbeda, sehingga salah satu di antara tantangan bagi anak muda apalagi nanti menjelang Ramadan itu adalah bagaimana kemudian mengendalikan hawa nafsu dalam arti makan itu sendiri. Dan ini yang menjadi tantangannya, karena bagian dari yang paling sulit tadi sebagaimana disebutkan adalah menahan lapar. Hari ini ditambah satu lagi,
ya. Menahan komentar. Ini yang paling susah juga. Kadang-kadang kalau kemudian sudah aktif di media sosial, ya kan, kemudian ada artikel atau ada apa istilahnya postingan tertentu, salah satu yang paling berat ditahan itu ya komentar tadi. Apalagi kalau kemudian sudah kasus yang viral misalnya kan, logo apa gambar wayang misalnya atau kemudian yang lainnya yang hari ini lagi kemudian viral, ya, itu kalau yang paling dari sekian banyak orang tuh yang paling banyak komentar ya anak muda memang, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting, kenapa perlu diperhatikan anak-anak muda ini, karena memang hari ini yang laku, silahkan perhatikan di YouTube itu. Di YouTube itu yang paling tinggi ratingnya itu cuma dua. Satu, acara iseng, ya kan, yang ngeprank lah, yang apalah, dan berbagai macam apa namanya hal yang hari ini kemudian digandrungi anak-anak muda. Yang kedua adalah tutorial, ya, cuman dua itu. Yang lainnya itu jarang sekali ratingnya naik gitu, sekali tonton langsung sekian juta, itu jarang. Tapi kalau yang dua ini paling banyak dicari dan paling banyak ditonton. Kebanyakan ya menunjukkan kecenderungan manusia hari ini, terutama anak-anak muda, lebih banyak pada dua hal itu. Kalau nggak iseng, nggak jelas tadi itu, sama ya pengen tahu caranya begini gimana, caranya begitu gimana, cuman itu saja, dan itu pun hanya terbatas untuk dunia saja. Sedangkan dalam berbagai kesempatan kita di dalam apa namanya menjalani aktivitas kita di dunia ini, kita selalu diingatkan dengan akhirat, ya. Coba dari mulai bulan Sya'ban kita sudah diingatkan oleh Nabi untuk banyak berpuasa, sebagaimana yang dilakukan juga oleh para sahabat, banyak membaca Al-Quran. Nanti masuk bulan Ramadan lebih istimewa lagi, diingatkan dengan berbagai macam hal yang istimewa, dari mulai Lailatul Qadar sampai kemudian amalan yang kemudian menjadi salah satu di antara yang paling berat bagi kaum muslimin kebanyakan hari ini, yaitu itikaf 10 hari bulan Ramadan. Rata-rata hari ini orang 10 hari bulan Ramadan terakhir itu pada sibuk, kalau enggak sibuk di pasar karena dagang, sibuk persiapan liburan, karena liburan paling panjang juga di bulan Ramadan, yang mudik lah, yang apalah dan lain sebagainya, ya kan. Termasuk bagian dari yang kemudian hari ini menyibukkan ya tadi persiapan lebaran, ya. Jadi akhir Ramadan yang itu merupakan bagian dari kesempatan paling berharga yang dahulu ditunggu oleh para sahabat, hari ini banyak dilalaikan dan disia-siakan begitu saja. Dan ini yang kemudian jadi tantangan bagi kita semuanya, apalagi Ramadan ini Ramadan istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena ini tahun ketiga dari pandemi kita, ya kan. Nggak tahu nanti apakah dilarang juga tarawihnya atau nggak tahu. Yang jelas sekarang sudah rapat softnya, meskipun karpetnya belum digelar-gelar juga, ya kan. Sebagian masjid, ada masjid yang sudah digelar juga karpetnya. Tapi ala kulli hal itu justru bagian dari apa namanya keunikan Islam itu. Ketika kemudian kondisi seperti apapun yang kemudian dihadapi, tidak menghalangi kaum muslimin dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang lain bisa libur, tapi Islam tuh nggak pernah libur. Sholat nggak pernah libur, walaupun apa namanya aktivitas di masjidnya mungkin sebagian libur gitu, tapi sholatnya nggak pernah libur, ibadahnya nggak pernah libur. Dan itu yang kemudian jadi tantangan bagi kita untuk Ramadan kali ini, bagaimana kemudian kita memaksimalkan apa ibadah kita memaksimalkan amalan kita, apalagi tantangannya bagi anak muda ini, ya. Kalau bagi orang tua memang yang sudah dipikir ya udah itu aja gitu, nggak terlalu mikir dunia, karena dunia sudah di tangannya. Kalau anak muda itu masih banyak yang dikejar, masih banyak yang diinginkan, masih banyak yang kemudian dibayangkan, apalagi kalau belum punya pasangan. Itu masih banyak yang dibayangkan, masih banyak yang diinginkan dan lain sebagainya, sehingga tantangannya jadi lebih banyak untuk bagaimana dia memilih untuk mengutamakan akhiratnya atau dunianya. Nanti kembali kepada
kita masing-masing ya. Ini mohon maaf kepanjangan karena tadi sebenarnya jadwal acara yang saya pahami itu cuma sambutan. Tapi tadi tulisannya tausiah, tulisannya yang disampaikan oleh moderator tausiahnya. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi niatan awal kita di dalam melaksanakan acara ini ya. Sekali lagi bahwa bagian dari yang kemudian juga menjadi salah satu di antara kebanggaan kami dari tim Yufiduk adalah bahwa kita bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas yang ada, tidak eksklusif, dan ini yang kemudian diharapkan ke depannya sehingga kemudian kita bisa membangun kebersamaan, bukan hanya kebersamaan dalam sarapan sebagaimana pagi ini saja kalau bisa ya, dan kebersamaan dalam amal soleh yang lain nanti ke depannya insya Allah ya. Dan ini yang kemudian kita harapkan, yang mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita sebagaimana di masjid pagi hari ini untuk sarapan pagi, tapi juga nanti Allah mengumpulkan kita kembali di surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali sekedar memotivasi kita untuk mengingatkan apa yang penting untuk kita perhatikan di bulan Sya'ban ini, supaya kemudian kita lebih punya istilahnya persiapan. Karena memang persiapan yang dilakukan para sahabat itu bahkan bukan hanya dari bulan Sya'ban. Disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir, para sahabat itu 6 bulan sejak sebelum bulan Sya'ban itu mereka menangis dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berlalu, mereka juga menangis dan khawatir kalau seandainya amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu di antara doa yang selalu mereka lantunkan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan dan jadikanlah bulan Ramadan itu bertemu denganku, dan jadikanlah amalan yang aku lakukan di dalamnya itu diterima olehmu. Ini doa yang selalu diulang-ulang oleh para sahabat, bagian dari yang juga penting untuk kita lakukan. Mungkin Ramadannya memang tinggal 15 hari lagi, tapi usia kita belum tentu selama itu yang kita tidak tahu ya. Jenggot putih tidak menjadi jaminan usianya lebih singkat ya. Belum punya jenggot juga tidak menjadi jaminan usianya lebih lama ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dan memudahkan kita di dalam beramal soleh di dalamnya, serta mempertemukan kembali kita di surganya insya Allah. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Poin pentingnya adalah yang pertama, kita harus memperbanyak puasa dan memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita sama-sama memperbanyak baca Al-Quran dan perbanyak puasa, karena sebentar lagi kita Ramadan, tinggal 15 hari lagi. Selanjutnya, penyerahan cindramata dari KLI kepada komunitas Yufiduk. Dan dipersilakan untuk Ustadz Abdul Nafi untuk maju kembali. Masya Allah. Sekarang kenangan. Ini ada kaos satu, kemudian ada kaos spesial untuk Abdul Nafi ya. Insya Allah. Sudah diperkirakan size-nya ya. Kira-kira begitu. Masya Allah, barakallahu fikum.
Jazakallah khair. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah tibalah sekarang di akhir acara. Marilah kita tutup acaranya dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah kumpul bareng teman-teman KLI, Sobat Yupiduk. Ini tadi udah tausiah dari Ustadz Budi. Ini semua teman-teman KLI nih, lihat sini. Itu teman-teman KLI. Sini. Nah, ini teman-teman KLI semua. Yang tua-tua ini. Masya Allah, ramai banget ya teman-teman KLI ya. Semua kumpul hari ini. Gak nyangka banget, terharu bisa sarapan bareng semua para pejuang Quran di KLI. Ikutin terus kita. Ya. Oke. Oke, masih di belakang bisa masuk ke ruang. Tiga baik. Tiga. Serius? KLI! Takbir! Gimana Ustadz ngelihat acara kita hari ini? Masya Allah, ini memang luar biasa. Ini saya nggak nyangka ya Ustadz ya, ternyata banyak orang yang Subuh-subuh loh. Subuh-subuh dengan kegiatan mereka di pagi hari. Iya. Mereka mau subuh datang ke sini untuk setoran hafalan Quran ya Ustadz ya. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah. Barakallahu fikum semua Ustadz ya. Ya. Masya Allah. Lanjut terus. Masya Allah. Trul, mau ngapain Trul? Mau ngapain? Biasa. Saya mau bagi-bagi makanan dulu sama para pejuang Quran ini. Masya Allah. Ramai banget ya. Antusiasnya luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, semoga 150 porsi Semoga makin nasi banyak kebuli untuk para pejuang pejuang Quran. Masya Allah. Ambil di sini aja. lagi ya. Yang belum mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yupiduk semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ada di Masjid Robiatul Aziz di Rawa Laut. Kita berkumpul sama para pejuang Al-Quran. Masya Allah, kita lihat ini. Wah. Dan semoga ini pagi ini adalah Allah berikan keberkatan kepada kita dengan berkumpulnya terhadap manusia-manusia terbaik. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang belajar Al-Quran mengajarkannya adalah manusia yang terbaik kan? Jadi dengan berkumpul dengan manusia terbaik, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Juga kepada Yupiduk tentunya, yang tetap istiqomah di dalam memberikan manfaat terhadap kemaslahatan. Jadi pada pagi ini, alhamdulillah keceriaan berada pada kita, kebahagiaan pada kita dengan berkumpulnya terhadap para penghafal Al-Quran. Terus dukung kami di channel Yupiduk. Masya Allah. Tetap tonton kita terus sampai habis. Bapak
Siapa Pak namanya Pak? Jimmy. Jimmy. Iya. Pak Jimmy, Masya Allah Pak Jimmy ini salah satu pejuang penghafal Al-Quran Pak ya? Insya Allah. Di KLI ya Pak ya? Iya, insya Allah. Masya Allah. Maaf Pak, maaf banget Pak. Umur berapa Pak? Umurnya baru 49. Baru 49 tahun tapi masih semangat Iya. mau menghafal Quran. Iya Pak ya, belajar sama teman-teman yang lainnya Pak ya? Iya. Masya Allah. Kasih kesan-kesan Pak untuk ini Pak, teman Sobat Yufiduk. Biar terus istiqomah mau mengenagakan agama ini. Insya Allah, alhamdulillah dengan ikut KLI kita bisa semakin banyak menghafal Quran, semakin baik, dan mudah-mudahan ini bisa diamalkan oleh semua kaum muslimin. Amin ya Allah. Semoga pejuang-pejuang gini banyak di tempat lainnya Pak ya. Insya Allah. Amin. Kita mau sarapan dulu. Ini kita udah di selain Ustadz Budi, ada Ustadz Esa sama Ustadz Putra. Gimana Ustadz nih Ustadz? Aduh, saya ngelihat teman-teman KL ini ramai banget, Masya Allah. Masya Allah, Iya, gimana menurut Antum Ustadz kita hari ini? pokoknya luar biasa. Ya, doain teman-teman Sobat Yufiduk Ustadz. Amin, amin. Biar mereka juga mau kayak gini nih, walau di sini di tempat lain Ustadz. Masya Allah, amin. Semoga berkah. Amin ya Allah. Kim, apa kabar Kim? Alhamdulillah. Ini Mustaqim, teman lama kita nih, ya kan? Ketemu di sini, Masya Allah. Istiqomah ya Kim ya? Alhamdulillah. Lagi apa nih kita Kim? Lagi ngaji subuh. Masya Habis ngaji Allah. subuh. Dari mana? Dari zona mana ini? Dari rumah Quran Dari rumah Quran yang di? di Antasari. Apa? Antasari. Oh, rumah Quran di Antasari. Apa nih? Ada seru nggak kayak acara-acara kayak gini? Alhamdulillah setelah 4 tahun berpisah, Yufiduk mempertemukan kami kembali. Angkatan berapa ini? Angkatan tahsin terakhir KLI. 2018 ya? 2018. akhir. Yufiduk, mantap. Yufiduk jadi manfaat tebar maslahat. Masya Allah. Jadi nih yang kita obrolin kemarin Sat ya? Ya, siap. Masya Allah, ramai banget Sat, kawan-kawan Sat. Alhamdulillah. Masya Allah, ya kan? Ya Sat, bisa Sat closing statement untuk Sobat Yufiduk biar mereka tetap semangat untuk menjalankan ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah hari ini kita selesai menjalankan sarapan bareng Jumat Barokah yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa konsisten ya, bisa berkolaborasi dengan beberapa komunitas lain yang ada di Lampung. Saya sarankan kepada Bapak Ibu yang memiliki harta lebih ya, bisa nanti setiap Jumat bisa donasi ke Yufiduk ya untuk agenda-agenda seperti ini, sarapan bareng. Mudah-mudahan agenda hari ini diberikan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe Yufiduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dari sebelum subuh tadi perjalanan, sekarang matahari udah makin terang. Ini semua tim Yufiduk, Pak Meli, Pak Darul, Pak Ali, Patri, Wawan, Dega. Nasrul, ada Indra sama Ustadz Abdul Nafi, Surya di balik kamera. Masya Allah, kita habis apa tadi Pak? Kita mengadakan satu kegiatan kolaborasi dengan penghafal Al-Quran QLI, Quranic Learning Indonesia. Masya Allah, keseruannya luar biasa. Dan ini mudah-mudahan hari yang barokah bagi kita. Masya Allah, kita bisa berkumpul, membersamai para penghafal Al-Quran dan kita sarapan bersama. Masya Allah, sarapan nasi kebuli, nikmat sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi yang bukan hanya berkelanjutan, bukan hanya pada pagi ini, dan kita akan terus mencari komunitas-komunitas lain untuk saling bersinergi di dalam berdakwah. Ya, untuk semua Sobat Yufiduk, bagi yang mau ikutan acara kita, ikutin terus kegiatan kita, datang aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, datang aja ya. Datang aja di kegiatan kita di Jumat Berbagi, Ta'lim hari Kamis, datang aja. Atau nggak langsung komen aja di bawah ini, biar nanti kita bisa komunikasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya. Tetap semangat Sobat Yufiduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dukung channel kami dan untuk subscribe, like, and share gratis. Hai guys, seru nih. jangan lupa Nama dulu dong, Pak. nama Abdul Rahman, KLI Gaji Subuh di zona 1. zona 1. Jangan lupa guys, subscribe. Maklum bahasa Inggris kita nih. Subscribe ya. Semoga kayak Yang tanda merah, nggak bayar guys, nggak tinggal mengklik. Berfaedah. semoga kayak Semoga seperti Mbak Imong. Udah subscribe belum, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Buat teman-teman Yufiduk ya. Sobat Yufiduk. Sobat Yufiduk, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Ustadz Esa. Lanjut. Subscribe Yufiduk channel ya. Ya, jangan Insya lupa Allah. subscribe kata Takim. Insya Allah. Lanjut. Jangan lupa subscribe channel Infiduk. Halo guys, jangan lupa subscribe channel Yufiduk.